Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Tak lupa ibu ingatkan setiap mengawali kegiatan mulai dengan doa agar kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Serta jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita semua berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tapi tentunya belajar di rumah tidak membuat kalian patah semangat ya. Seperti kata-kata yang sudah kalian lihat di layar, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi kalian bisa belajar dengan siapapun dan belajar di rumah tentunya harus lebih menyenangkan. Pada pagi hari ini, di mata pelajaran akuntansi dasar, Ibu akan menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi dan persamaan dasar akuntansi. Untuk materi konsep dan prinsip dasar akuntansi, kalian baca materi sopail yang sudah Ibu kirimkan minggu lalu. Ibu yakin kalian sudah membacanya ya. Ibu lanjutkan. Ini merupakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu merupakan proses yang berulang anak-anak untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Siklus akuntansi ini penting dalam perusahaan karena akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan perusahaan serta digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu digunakan oleh investor apakah dia akan menanam sahamnya atau tidak, dan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pajak kepada perusahaan. Nah, siklus akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu tahunan anak-anak. Dimulai dari adanya transaksi, adanya kegiatan transaksi seperti menjual tunai, pembelian tunai, penjualan kredit, serta sejenisnya. Nah, setelah ada transaksi, selanjutnya akan ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti transaksi yang sah. Nah, setelah ada bukti transaksi, maka akan dilaksanakan pencatatan. Di sini akan dilaksanakan pencatatan yaitu penjurnalan. Setiap bukti transaksi itu akan di jurnal. Biasanya itu digunakan jurnal umum. Secara umum ya, itu menggunakan jurnal umum. Maka bukti transaksi ini dibuatkan jurnal umum, dicatat. Setelah dicatat, akan dilaksanakan penggolongan. Siklus selanjutnya itu penggolongan. Setiap akun yang dicatat di jurnal umum itu akan dibuatkan buku besar. Setiap akun akan dibuatkan buku besar. Akun kas dibuatkan buku besar, piutang dibuatkan buku besar. Ini sesuai dengan akun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah setiap akun digolongkan dan dibuatkan buku besar, maka dilanjutkan dengan siklus nih, selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengiktisaran. Dibuatkanlah neraca saldo atau neraca percobaan. Setiap saldo dari akun yang dicatat di buku besar akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kegiatan transaksi yang tidak dicatat di jurnal umum itu akan dibuatkan jurnal penyesuaiannya dan akan dimasukkan ke dalam neraca percobaan atau neraca saldo. Neraca percobaan ini penting anak-anak untuk memudahkan kita dalam membuat laporan keuangan. Nah, tahap selanjutnya setelah dibuatkan neraca percobaan, maka akan dibuatkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini
terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ini biasanya juga ditambah dengan laporan arus kas sesuai dengan perusahaannya, sesuai dengan apa yang hanya digunakan oleh perusahaan, laporan apa saja. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan siklus akuntansi dan kegiatan ini berulang dilakukan. Biasanya terjadi dalam kurun waktu tahunan. Ibu lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke persamaan akuntansi, kita harus lebih dahulu tahu apa yang dimaksud dengan posisi keuangan. Posisi keuangan itu adalah hubungan antara ketiga ini, anak-anak. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Hubungan ketiga ini dinamakan posisi keuangan. Aset itu merupakan harta atau kekayaan perusahaan. Aset dapat berupa peralatan, gedung, perlengkapan, uang tunai dalam bentuk kas, atau tanah. Sedangkan liabilitas atau kewajiban, biasanya disebut dengan hutang, ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain karena terjadi transaksi di masa lampau. Liabilitas atau kewajiban atau yang disebut dengan hutang itu contohnya berupa utang bank, utang usaha, pembelian kredit, serta beban. Beban atau biaya juga termasuk hutang karena itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan perusahaan. Ekuitas ini merupakan modal pemilik perusahaan. Nah, apabila kita sudah sampai di ekuitas dan hubungan ketiganya ini, itulah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Paham ya, anak-anak? Hubungan ketiganya ini disebutlah persamaan dasar akuntansi dan merupakan posisi keuangan. Posisi keuangannya adalah hubungan ketiganya ini. Persamaan dasar akuntansi merupakan ini merupakan persamaan dasar akuntansi. Rumusnya ya. Aset sama dengan ekuitas atau disingkat A sama dengan E. Artinya di sini, jika aset kalian 10.000, maka ekuitas kalian sama dengan 10.000. Atau jika aset kalian 10.000, liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas itu akan menghasilkan 10.000 juga. Atau di sini bisa kalian lihat aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau disingkat dengan A sama dengan K. Ini kewajiban. Kewajiban K ditambah E atau ekuitas. Jika aset kalian, Ibu beri contoh 10.000, maka liabilitas kalian bisa saja 3.000 dan ekuitas kalian 7.000. Jadi hasil dari liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 10.000. Jadi persamaan dasar akuntansi ini pedomannya. Paham? Ibu berharap kalian paham ya dari penjelasan yang Ibu berikan. Nah, sebelum lanjut ke contoh soal persamaan dasar akuntansi yang akan Ibu berikan, kalian harus memahami pedoman ini agar kalian mudah dalam membuat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bukan termasuk siklus akuntansi, anak-anak. Namun persamaan dasar akuntansi wajib dibuat oleh perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan awalnya.
Ini merupakan pedoman yang harus kalian ingat dalam mengerjakan persamaan akuntansi. Di sini ada keterangannya. Investasi pemilik dalam perusahaan, ini contohnya adalah penyetoran modal awal, itu akan menambah aset. Aset akan bertambah dan ekuitas akan bertambah. Pengambilan pemilik dari perusahaan untuk keperluan pribadi, biasanya dalam akuntansi itu disebut dengan prepay atau pengambilan pemilik dari perusahaannya. Itu akan menyebabkan asetnya berkurang dan ekuitasnya berkurang. Paham ya? Selanjutnya, pembayaran beban usaha itu akan mengurangi aset. Pembayaran beban itu akan mengurangi aset. Lalu akan mengurangi ekuitas. Modalnya akan berkurang karena pembayaran beban. Aset ini berkurang di bagian kas. Kalian juga harus ingat yang termasuk aset apa saja ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu selanjutnya menerima pendapatan. Ini memperoleh pendapatan perusahaannya akan menambah aset. Asetnya bertambah serta ekuitasnya bertambah karena menerima uang dari pendapatan dari kegiatan usahanya. Selanjutnya membayar liabilitas. Membayar hutang di sini. Contoh, perusahaannya membayar utang bank. Aset akan berkurang dan liabilitas akan berkurang. Selanjutnya, menerima piutang. Menerima piutang dari pihak lain. Piutang ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain. Perusahaannya memperoleh uang, menerima piutang. Aset bertambah di kas, kasnya bertambah, dan aset yaitu piutangnya akan berkurang. Selanjutnya menjual tunai barang atau jasa. Jika itu perusahaan dagang, dia akan menjual barang. Jika itu perusahaan jasa, dia akan menjual jasa. Menjual tunai barang atau jasa, aset akan bertambah dan ekuitas akan bertambah. Selanjutnya, menjual dengan kredit barang atau jasa. Dia menjual barang tapi uangnya belum diterima. Masih ngutang konsumennya. Kita masih memiliki tagihan. Menjual dengan kredit, aset piutang itu akan bertambah dan ekuitas akan bertambah. Yang terakhir, membeli dengan kredit. Membeli dengan kredit, kita membeli barang tapi belum bayar, itu artinya ya membeli dengan kredit. Asetnya akan bertambah. Misalkan contoh kita membeli perlengkapan, aset bertambah, perlengkapannya bertambah, dan utangnya bertambah karena kita membeli dengan kredit. Belum dibayar, masih ngutang kita. Utang kita bertambah, lalu aset kita akan bertambah. Kita membeli apa? Jika membeli peralatan, peralatan akan bertambah. Sudah jelas ya? Ibu yakin kalian sudah paham penjelasan Ibu dan Ibu berharap kalian paham ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh agar lebih jelas mengenai persamaan dasar akuntansi. Ibu akan menjelaskan menggunakan contoh. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi bengkel Tuan Adi. Nah, ini merupakan judul. Judul ini di setiap membuat persamaan dasar akuntansi harus dibuat agar tidak terjadi kesalahan. Ini persamaan dasar akuntansi perusahaan apa? Seperti itu ya. Ini persamaan dasar akuntansi bulan apa? Jadi judul ini harus dibuat. Ini bengkel Tuan Adi persamaan dasar akuntansi. Berarti ini merupakan perusahaan bengkel Tuan Adi persamaan akuntansi bulan Juni 2019. Transaksinya pada tanggal 1 Juni 2019,
Tuan Adi membuka bengkel mobil dengan menyetorkan uang tunai ke kantor perusahaan 15 juta. Hari tanggal 1 Juni, Tuan Adi membuka bengkel dan menyetorkan uang tunainya, atau ini disebut dengan setoran awal atau setoran modal Tuan Adi, sebesar 15 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dibuatkan tanggal 1, lalu dibuatkan kas. Kas akan bertambah sebesar 15 juta, serta modal akan bertambah 15 juta. Keterangannya setoran modal, karena ini merupakan setoran modal awal ya. Sudah paham? Ya, Bu lanjutkan. Transaksi kedua. Tanggal 3 dibeli tunai peralatan servis senilai 7.500.000 dan perlengkapan bengkel senilai 2 juta. Persamaan dasar akuntansinya. Ini merupakan transaksi pada tanggal 1 tadi. Terlihat di sini ya. Sekarang tanggal 3, kita tuliskan tanggal 3 pada kolom tanggal. Lalu kas akan berkurang. Nah, tanda kurung tutup dan kurung buka ini, tanda kurung ini merupakan arti pengurangan. Kasnya berkurang sebesar 9.500.000 karena membeli peralatan 7.500.000 ditambah 2 juta itu 9.500.000, kasnya berkurang. Perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta. Dia membeli perlengkapan bengkel di sini 2 juta, perlengkapannya bertambah 2 juta. Peralatannya bertambah 7.500.000. Keterangannya pembelian perlengkapan dan peralatan. Karena sudah terjadi transaksi yang mengurangi kas, maka kita akan menghitung saldonya. 15 juta dikurangi 9.500.000 sama dengan di sini kasnya menjadi 5.500.000. Piutangnya masih belum ada. Perlengkapannya menjadi 2 juta. Karena tadi membeli perlengkapan dia, jadinya saldo perlengkapannya menjadi 2 juta. Peralatannya juga bertambah, nilainya menjadi 7.500.000. Utangnya masih belum ada dan modalnya tetap 15 juta. Keterangannya saldo. Transaksi selanjutnya. Tanggal 5 dibayar sewa tempat usaha seharga 1.500.000. Tuliskan pada kolom tanggal 5, lalu kasnya berkurang sebesar 1.500.000 karena terjadi pembayaran sewa. Pembayaran sewa mengakibatkan kas berkurang 1.500.000 dan modal berkurang sebesar 1.500.000. Keterangannya beban sewa. Lalu kita cari saldonya. Setiap ada transaksi itu kita cari saldonya. Nah, saldonya 5.500.000 dikurangi 1.500.000, saldo kas menjadi 4 juta. Saldo perlengkapannya masih tetap sebesar 2 juta. Peralatannya masih tetap sebesar 7.500.000 dan modalnya berkurang. 15 juta dikurangi 1.500.000 menjadi 13.500.000. Paham ya anak-anak? Ya, Ibu lanjutkan. Transaksi selanjutnya, tanggal 8 diterima tunai jasa servis sebesar 1.400.000. Perusahaannya memperoleh pendapatan ya sebesar 1.400.000. Pendapatan akan menambah aset yaitu kas dan menambah ekuitas yaitu modal.
Tuliskan di kolom tanggal 8, lalu kas bertambah 1.400.000 serta modal bertambah sebesar 1.400.000. Keterangannya pendapatan jasa, karena ini merupakan bengkel. Ini keterangannya pendapatan jasa. Lalu kita cari saldonya. Saldonya 4 juta ditambah 1.400.000. Saldo kas menjadi 5.400.000. Perlengkapan tetap 2 juta, peralatannya tetap 2 juta. Modalnya bertambah 13.500.000 ditambah 1.400.000 menjadi 14.900.000. Keterangannya saldo. Kita harus membuat saldonya agar kita tahu pada tanggal 8 berapa sisa saldo kasnya. Sudah kita ketahui di sini. Tanggal 8 saldo kasnya 5.400.000. Ibu lanjutkan. Tanggal 10 dibeli dari PT Astra peralatan servis sebesar 2.500.000, sebesar 1.500.000 dibayar tunai dan sisanya dengan kredit. Jadi bengkel Tuan Adi membeli peralatan servis dia di PT Astra seharga 2.500.000. Yang dibayar baru 1.500.000. Sisanya dibayar secara kredit. Nah, ini transaksi sebelumnya sudah dapat kalian lihat di sini. Nah, tanggal 10 kita tuliskan pada tanggal 10 kas berkurang sebesar 1.500.000 karena dia membayar peralatan servisnya baru sebesar 1.500.000 serta peralatan servisnya bertambah sebesar 2.500.000. Dia membeli peralatan servis sebesar 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan kredit. Sisanya berapa? 1 juta. 2.500.000 membeli peralatan, dibayar 1.500.000 mengurangi kas serta sisanya menambah utang sebesar 1 juta. Keterangannya pembelian peralatan. Nah, ingat cari saldonya. Saldonya 5.400.000 dikurangi 1.500.000, saldo kas menjadi 3.900.000. Peralatannya masih tetap 2 juta. Maaf, perlengkapannya masih tetap 2 juta. Peralatannya bertambah 7.500.000 ditambah 2.500.000. Peralatannya menjadi 10 juta. Utangnya bertambah menjadi 1 juta. Ini tinggal kalian turunkan. Dan modalnya masih tetap sebesar 14.900.000 karena di tanggal 10 tidak ada yang mempengaruhi modal ya. Jadinya tetap 14.900.000 saldo dari sini. Tinggal kalian turunkan ke sini. Keterangannya adalah saldo. Paham ya anak-anak? Ibu lanjutkan. Tanggal 12 diperhitungkan kepada para pelanggan kredit atas kendaraannya yang telah selesai diperbaiki sebesar 3.750.000 dan pembayarannya akan diterima kemudian. Jadi bengkel Tuan Adi sudah memperbaiki anggap saja memperbaiki kendaraan. Namun pelanggannya kredit, dia masih menunggak. Pelanggannya membayar belakangan, artinya masih ngutang pelanggannya. Jadi transaksi ini akan mempengaruhi aset dan juga modal. Nah, caranya kalian tuliskan pada kolom tanggal 12. Piutangnya bertambah 3.750.000 karena di sini pelanggannya sudah diperbaiki kendaraannya tapi
dia bayarnya secara kredit. Jadi kita punya piutang kepada pelanggan, punya tagihan. Jadi piutang kita bertambah menjadi 3.750.000 piutangnya bengkel Tuan Adi. Serta modal akan bertambah sebesar 3.750.000. Kenapa bukan kasnya bertambah? Karena tidak menerima uang tunai. Uangnya belum diterima. Jadi aset piutang itu yang bertambah. Keterangannya pendapatan jasa. Lalu kita cari saldonya. Kasnya saldonya tetap. Ini turunkan 3.900.000. Aset kasnya tetap 3.900.000. Lalu piutangnya bertambah menjadi 3.750.000. Peralatannya tetap 2 juta. Peralatannya tetap 10 juta. Utangnya tetap 1 juta dan modalnya bertambah menjadi 18.650.000. Ini 14.900 ditambah 3.750.000 menjadi 18.650.000. Keterangannya adalah saldo. Ibu lanjutkan. Tanggal 15 dibayar utang usaha kepada PT Astra sebesar 600.000. Nah, membayar utang atau membayar kewajiban akan mengurangi kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar kewajiban kita dan utang kita berkurang. Nah, jadi cara menuliskannya di persamaan dasar akuntansi, tuliskan di sini pada tanggal 15. Kas berkurang, ini tanda kurung ini artinya pengurangan, berkurang sebesar 600.000 dan utang kita juga berkurang sebesar 600.000. Keterangannya pembayaran utang. Lalu cari saldonya. Saldo kas menjadi 3.900.000 dikurang 600.000 menjadi 3.300.000. Piutangnya tetap sebesar 3.750.000. Nah, kalian tinggal turunkan nilai ini karena di sini tanggal 15 tidak ada transaksi yang mempengaruhi piutang. Lalu perlengkapannya tetap 2 juta, peralatannya tetap 10 juta. Dan utangnya berkurang 1 juta dikurangi 600.000, saldo piutang menjadi 400.000. Keterangannya adalah saldo. Paham ya? Ibu lanjutkan. Tanggal 18 Tuan Adi mengambil uang tunai sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi atau kita sebut dalam akuntansi prepay. Tuan Adi pemilik bengkel ini yang mengambil uang di bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Transaksi ini mempengaruhi ekuitas dan modal. Nah, kita tuliskan persamaan akuntansinya. Tanggal 18, ini tulis tanggalnya. Di sini Ibu sepertinya tidak memberikan saldo di sini ya. Nah, tanggal 18 kita tuliskan di sini terjadi pengambilan uang tunai menyebabkan kas berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Keterangannya adalah prepay atau pengambilan pribadi. Nah, lalu kita cari modalnya. Nah, saldonya di sini tanggal 18 500.000 prepay yang tadi ya. Nah, saldo kas akhir pada tanggal 18 yaitu 3.300.000 dikurangi 500.000 adalah 2.800.000. Piutangnya tetap 3.750.000.
Perlengkapannya tetap 2 juta dan peralatannya 10 juta. Masih tetap karena tanggal 18 tidak ada transaksi yang mempengaruhi peralatan karena di sini transaksinya pengambilan pribadi. Utangnya tetap 400.000. Modalnya berkurang. 18.650.000 dikurangi 500.000 itu menjadi 18.150.000. Keterangannya saldo. Nah, setelah itu jika transaksinya sudah habis, maka kita buat persamaannya. Asetnya kita jumlahkan, asetnya kas, saldonya 2.800.000 ditambahkan piutang 3.750.000. Perlengkapan 2 juta, peralatan 10 juta, sama dengan totalkan semuanya menjadi 18.550.000. Liabilitas ditambah ekuitas, utang 400.000 ditambah 18.150.000. Di sini dapatkan lihat di layar sama dengan 18.550.000. Lalu tuliskan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi persamaan dasar akuntansinya sudah benar. Aset dan ekuitasnya sudah sama. Di sini ya. Nah, Ibu berharap kalian paham ya penjelasan Ibu. Jika masih belum paham, kembali tonton video pembelajaran Ibu. Jangan lupa baca subfile-nya jika terlalu cepat Ibu menjelaskan. Mungkin terlalu cepat di videonya, kalian bisa membaca subfile yang Ibu berikan. Di sana sudah ada keterangan dan contohnya juga seperti penjelasan Ibu ini. Terima kasih sudah mendengarkan video Ibu dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu akhiri dengan selamat pagi. Om Santi 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 Om.